Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang dan selamat bergabung di SMK Ibnu Sina. Pada minggu ini adalah minggu pertama kita memulai pembelajaran setelah seminggu kemarin kita melakukan orientasi ya. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar manajemen perkantoran. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena pastinya anak-anak ibu juga masih ada yang belum tahu ya siapa nama ibu. Betul? Ya, dan ibu juga masih ada yang belum kenal dengan anak-anak ibu semuanya di sini. Kita mulai perkenalan dari ibu terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Dewi Wahyuni. Ibu tinggal di Valencia, daerah Botania. Nomor HP Ibu 081372000000. Nah, kalau ada yang butuh keperluan sesuatu yang mendesak bisa hubungin Ibu. Dan kebetulan Ibu juga menjadi wali kelas kalian. Jadi Ibu mohon untuk kerjasamanya ya anak-anak semua. Kenapa? Karena kita ini adalah tim. Keberhasilan kita bukan hanya berdasarkan dari keberhasilan individu saja, melainkan keberhasilan bagaimana kita bersama-sama bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Jadi mari kita bangun suasana belajar yang kondusif, yang kolaboratif dan juga positif tentunya. Bisa? Bisa ya pastinya. Jadi kita jangan mau maju dan menang sendiri. Ingat, kita adalah tim. Sebisa mungkin kita saling mendukung satu sama lain ya anak-anak. Jadi kalian masuk ke sini secara bersama-sama dan bisa usahakan untuk kalian berhasil keluar dari sekolah ini nantinya sama-sama juga seperti itu. Oke, siap? Siap ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Tadi Ibu sudah, kita lanjutkan lagi dengan temannya. Teman-teman, anak-anak ini boleh mulai memperkenalkan diri, dimulai dari yang sudut ujung terlebih dahulu ya. Ya, berdiri di tempat duduknya saja, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama dan tempat tinggalnya saja. Serta cita-citanya juga boleh. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi perkenalan diri singkat dari teman-teman dan Ibu juga. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Tapi nanti di akhir pembelajaran, ingatkan Ibu ya, kalau kita harus membentuk struktur kelas juga seperti itu. Mulai dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, anggota piket, dan seksi-seksi lainnya yang mendukung kegiatan di kelas kita ini menjadi lebih efektif seperti itu. Oke, kita mulai ya anak-anak. Oke, di sini Ibu akan eh, share materi kita, yaitu tentang dasar-dasar manajemen perkantoran ya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia dasar-dasar manajemen perkantoran. Anak-anak Ibu, siapa di sini yang pengen menyampaikan pendapatnya terkait apa sih itu kata arti kata dari manajemen? Ada yang bisa? Boleh tunjuk tangan? Ya, boleh silahkan. Indah. Iya, benar. Jadi manajemen itu arti katanya merupakan suatu eh, pengelolaan atau pengaturan, di mana kegiatan pengaturan dan pengelolaannya ini tentunya didukung oleh fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling yang semuanya saling keterkaitan satu sama lain guna mendukung proses pencapaian tujuan organisasi agar tercapai secara efektif dan juga efisien. Paham ya sampai di sini anak-anak ya? Jadi apa tadi kata Ibu? Manajemen itu adalah kegiatan proses atau mengelola, mengatur atau mengelola, yang mana di dalamnya terdapat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yang berguna untuk mencapai tujuan dari perkantoran itu sehingga organisasi itu sendiri agar tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kita lihat ini dia materi yang kita pelajari, ada apa aja pengertian dari manajemen, ruang lingkupnya apa saja, serta fungsi-fungsinya itu bagaimana. Nah,
Ini dia pengertiannya tadi, di mana pengertian manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan perkantoran untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kenapa? Ini fungsinya apa kegiatan manajemen ini? Fungsinya untuk mendukung kelancaran operasional. Ya, untuk mendukung kelancaran operasional agar kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Ya, jadi jika tidak ada manajemen yang baik, pelaksanaannya nanti tentu akan menjadi bermasalah. Makanya perlu adanya manajemen ini sendiri agar pelaksanaan organisasi itu berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Ya, di mana pelaksanaan dari proses pelaksanaan operasional kita mengelola apa yang kita kelola. Ada dua ruang lingkup yang kita kelola dalam proses manajemen ini sendiri. Nanti akan kita pelajari selanjutnya di slide selanjutnya ya anak-anak. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Nah, kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia ruang lingkup manajemen yang akan kita bahas. Jadi, kegiatan pengelolaan dan pengaturan itu ternyata melingkupi dua hal. Mulai dari ruang lingkup aktivitas perkantoran yang berkaitan dengan surat menyurat, berkaitan juga dengan pengarsipan, pengelolaan rapat, bagaimana pelayanan dengan pelanggan, dan juga sumber daya yang terkait, ya, sumber daya baik SDM-nya, peralatan fisik, ataupun sumber daya informasi yang berupa data yang kita kelola. Ya, jadi semuanya saling keterkaitan. Jadi ruang lingkup yang kita kelola dalam manajemen kantor ini ada dua hal berkaitan dengan aktivitas perkantorannya, ada di berkaitan juga dengan sumber dayanya. Ya, baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Paham ya maksud Ibu ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana pengaturan pengelolaan itu? Tadi kan Ibu sudah sebutkan bahwa pengaturan pengelolaan itu melibatkan adanya fungsi manajemen. Nah, inilah dia fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen yang kita ketahui. Di antaranya yang pertama ada planning atau perencanaan, di mana planning ini adalah kita menetapkan rencana awal kita, rencana awal organisasi apa yang ingin kita capai. Kita tetapkan tujuan, visi, misi, job kerjaannya, deskripsi job, orang-orangnya mau yang bagaimana. Nah, itu kita tetapkan di sini di awal di planning ya. Kemudian kita masuk ke organizing, yaitu pengorganisasian atau pengelompokan. Setelah kita tetapkan tujuannya, setelah kita sudah menentukan visi misinya, sudah menentukan juga kriteria yang akan kita butuhkan seperti apa, kita kelompokkan. Nah, kita organisasikan apa yang harus bidang mana yang harus dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Kita kelompokkan semuanya. Kemudian, activating. Kita jalankan apa yang sudah kita tetapkan di awal. Setelah kita menetapkan rencana, terus kita sudah menetapkan siapa yang akan menjalankannya, sesuai dengan job, kriteria eh, kemampuan yang dimiliki. Nah, baru kita gerakkan, kita jalankan. Jalankan sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal pastinya ya. Nah, pada saat kita menjalani kita juga perlu awasi, makanya perlu adanya controlling. Di akhir perlu adanya pengawasan. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan perkantoran ini perlu kita pantau, kita awasi. Apabila ada kesalahan, kita perbaiki. Apabila ada kendala, kita tangani, kasih solusi agar dalam pelaksanaannya nanti pencapaian tujuannya sudah sesuai, tepat waktu, tepat sasaran. Jadi efektif dan efisiennya terpenuhi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jika Ibu ingin memberikan contoh kecilnya, seperti saja di dalam kelas ini, jika kita nanti sudah membentuk yang namanya organisasi kelas atau struktur kelas, nah itu juga di dalamnya kita menerapkan yang namanya manajemen. Di mana? Karena di awal kita akan menetapkan apa sih tujuan struktur kelas kita ini. Tentunya untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Mungkin di sana ada job description-nya nanti bagi ketua kelas berfungsi untuk menghubungi ibu gurunya atau membantu teman-teman yang merasa kesusahan atau ada keperluan. Terus ada sekretaris yang membantu ibu guru untuk dalam penyampaian materi, misalnya dalam membuat catatan, dan ada bendahara yang bertugas untuk mengumpulkan dana kelas. Misal kita nanti ingin
melakukan kunjungan kepada teman yang sakit, atau kegiatan sosial lainnya, atau untuk dana-dana untuk keperluan kelas kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi bagaimana contohnya dalam struktur kelas? Kita terlebih dahulu membentuk tujuan utama kita membentuk struktur kelas apa dulu. Setelah kita tetapkan, baru kita tentukan. Kita organisasikan, pengorganisasian, kita kelompokkan. Ya, kita buat pengorganisasinya dalam bentuk siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang menjadi bendahara dan anggota, bidang-bidang tertentu seperti itu. Nah, setelah itu jalankanlah masing-masing tugas job kalian sesuai dengan yang sudah diembankan, yang sudah dipercayakan. Dan terakhir, ketua dan ibu bekerja sama untuk melakukan mengawasi. Apakah ibu bertugas untuk mengawasi apakah organisasi kelas kita berjalan dengan sesuai rencana yang sudah kita tetapkan atau tidak? Nah, itu fungsinya. Apabila ada kesulitan dan kesalahan, ketua akan melaporkan dan akan berkonsultasi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah contoh apa namanya? Contoh kecil yang ada di dekat kita, yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Jadi, fungsi manajemen ini tidak hanya ada di kantor-kantor, tapi dalam organisasi kecil seperti di kelas saja itu juga kita perlu menerapkan yang namanya fungsi manajemen. Ya, anak-anak ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, paham ya maksud Ibu ya, Nana? Baik. Nah, berhubung waktu kita tinggal 5 menit terakhir, selanjutnya Ibu minta kalian tuliskan pendapat kalian terkait materi yang kita pelajari barusan. Sampaikan saja sesuai dengan bahasa kalian masing-masing, apa yang kalian tangkap dan kalian pahami berdasarkan dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, tidak usah sama persis dengan yang sudah Ibu sampaikan, namun maksud yang kalian tuliskan harus mengandung nilai yang memang memberikan pengertian terhadap materi kita, seperti itu. Ya, jadi sampaikan sesuai dengan pendapat kalian, tidak perlu sama persis dengan yang ada di PowerPoint Ibu. Ibu pengen tahu melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait materi ini. Sebelum nanti minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, anak-anak Ibu ya, boleh? Oke. Dan nanti pendapat kalian ini akan menjadi tolak ukur untuk Ibu. Apakah kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, atau kita akan mengulas kembali materi ini? Baik, nanti Ibu minta tolong tentukan siapa ketua kelas, ketua kelasnya, struktur kelas dengan lengkap. Boleh bersama dengan Ibu nanti, atau teman-temannya aja nanti tinggal melaporkan ke Ibu siapa jika sudah terbentuk. Ya, asalkan di sini yang terpilih tidak ada paksaan ataupun merasa disuruh seperti itu ya. Jadi usahakan pemilihannya secara demokratis ya Nana. Jangan ada dipaksa dan ditekan teman-temannya. Oke? Nah, baik. Em, Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke. Nah, untuk materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tuliskan pendapatnya nanti tolong satu orang antar ke meja Ibu untuk tugasnya yang ini ya, pendapat ini ya. Ibu tunggu di ruangan. Oke. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah yang sudah memperhatikan penyampaian materi dari Ibu pada hari ini. Terima kasih juga sama anak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya. Kita tayang tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.